Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam risalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-13 dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyatakan an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Hamzah. Abu Hamzah adalah nama kunyah sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga ia mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis dengan nomor ke-13. Kemudian oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada hadis yang ke-45 dan ke-71. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, Anas bin Malik adalah sosok sahabat dari kalangan
Ansor. Maka dikatakan Anas ibn Malik al-Ansari. Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah, ayahnya Anas, yaitu Malik, Abu Anas, yang berasal dari Madinah, ia termasuk orang yang membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena kebenciannya ini sehingga ia keluar dari kota Madinah menuju kota Syam dan mati di sana di Syam dalam keadaan kafir. Ini Malik Abu Anas, ayahnya Anas, ya. Dan ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih berusia kecil, masih berusia anak-anak, ya. Tiflan saghiran, ya. Anak kecil. Kemudian ketika dalam keadaan tidak berayah, ibunya Anas bin Malik mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya menyatakan, "Hadza Anasu yakhdumuka." Menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Anas yang akan membantu dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima, ya, apa yang diserahkan oleh ibunya Anas, menerima Anas, ya, dan mendidiknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, dan berkahilah baginya apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, terkabulkan, ya, di mana Anas bin Malik memiliki keturunan yang banyak dan diberkahi, ya. Karena di sini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak harta, memperbanyak anak pada diri Anas bin Malik, dan kemudian tidak hanya itu, meminta keberkahan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Anas. Melalui doa ini kita mendapatkan faidah, tidak semata-mata sesuatu kita minta banyaknya, jumlahnya, kuantitasnya, kemudian melupakan
keberkahan daripada apa yang kita minta itu. Karena sesungguhnya yang namanya keberkahan itu adalah kathratul khair. Banyaknya kebaikan. Manakala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa yang kita butuhkan, baik itu harta, baik itu kesehatan, baik itu apa saja yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita memohon bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang diiringi dengan keberkahan. Diberkahi. Kita mendapatkan rumah untuk tempat tinggal kita, rumah itu diberkahi. Kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Sejumlah uang yang kita dapatkan itu pun kita mohonkan agar diberkahi. Kita meminta anak keturunan, demikian juga agar diberkahi. Karena ketika semuanya itu diberkahi, berarti akan mendatangkan kathratul khair. Mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dengan kalimat wabarik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah baginya apa-apa yang engkau berikan kepada Anas bin Malik. Demikian doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beranjak usia 10 tahun. Jadi masih kanak-kanak. Maka di dalam riwayat-riwayat yang lain, di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketika itu Anas beserta teman-temannya sedang bermain di pasar. Sehingga dikatakan di situ ana al-abu ma'al ghilman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Anas yang ketika itu, kata Anas, ana al-abu ma'al ghilman. Saya waktu itu sedang bermain bersama teman-teman seusianya. Ini menunjukkan bahwasannya memang yang namanya anak-anak sejak zaman dulu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang, yang namanya anak-anak ya suka dengan main, kan begitu. Anas bermain tentunya melalui pengawasan, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik murabbi, sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pembimbing. Sehingga ketika diserahkan dalam usia yang masih belia, masih kanak-kanak, Anas dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selama dalam asuhan tersebut tentunya banyak fadilah azimah
keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang diperoleh oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini disebutkan la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman satu di antara kalian. Maksud daripada la yu'minu, tidak beriman, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay la yakmulu imanuhu, yaitu tidak adanya kesempurnaan keimanan pada seseorang yang tidak menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya. Qala walaysa ma'nahu nafya aslil iman. Maknanya, pengertiannya bukan berarti menghilangkan iman itu sama sekali. Bukan berarti menafikan, meniadakan asal daripada keimanan itu sendiri. Jadi yang dimaksud adalah tidak sempurnanya iman seseorang ketika seorang muslim tersebut tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya. Maksudnya yakni ma lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yakunu imanuhu naqisan. Bahwasannya tidaklah ia teranggap mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, itulah yang menjadikan imannya itu kurang, tidak sempurna. Kemudian yang dimaksud dengan li akhi, bagi saudaranya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, walaisal muradu huna akhahu minan nasab. Yang dimaksud mencintai saudaranya, yang dimaksud saudara di sini bukanlah saudara dalam sisi nasab, dari sisi nasab, persaudaraan dari sisi nasab. Bal al-muradu bi akhi, tetapi yang dimaksud saudaranya di sini kullu muslimin, yaitu seluruh kaum muslimin. Kenapa demikian? Li'annal mu'minina ikhwatun, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Maka wajib bagi saudaranya sesama muslim, yaitu wajib untuk memberikan al-khair, kebaikan, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana ia ingin baik terhadap dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kaum muslimin itu nafsun wahidatun wa jasadun wahidun. Sesungguhnya seseorang, kaum muslimin itu satu jiwa, jasadnya pun satu. Satu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Ini manakala
seseorang sudah menjadikan saudaranya itu ia cintai sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga kalau saudaranya sakit, ia pun akan merasakan sakit. Saudaranya kesusahan, ia pun akan merasakan kesusahan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini berarti sudah terjalin adanya ukhuwah, adanya sikap persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Selama ia belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, maka ukhuwah itu belum bisa dikatakan berdiri secara sempurna. Belum dikatakan ukhuwah itu bisa ditegakkan dengan semaksimal mungkin. Maka sungguh berbahagia ketika ukhuwah di antara kaum muslimin, terkhusus di antara as-salafiyin, ukhuwah itu bisa terbangun, ukhuwah itu bisa merekatkan satu dengan lainnya. Maka itu berarti sebuah kenikmatan yang teramat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, di mana disebutkan di pertengahan ayat tersebut, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang dilimpahkan atas kalian, yang diberikan kepada kalian, idh kuntum a'da'a, ketika kalian bermusuhan satu dengan lainnya. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Ukhuwah di sini dianggap sebagai nikmat. Ukhuwah adalah merupakan nikmat. Dan saling bersaudara artinya terjalinnya ukhuwah itu adalah merupakan satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya tidak akan bisa satu dengan lainnya bisa bersatu, satu dengan lainnya bisa merekatkan ukhuwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 mengungkapkan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan yang mempertautkan hati-hati kalian, menyatukan hati-hati kalian, hati-hati mereka, maka tidak ada lain yang bisa demikian seandainya engkau nafkahkan apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, ma'allafta baina qulubihim, maka tidak akan terjadi persatuan itu di antara hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian. Wa allafa baina qulubihim, dan yang mempersatukan di antara hati mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau infakkan seluruh harta
yang ada di muka bumi ini seluruhnya dalam rangka untuk mempersatukan hati mereka, niscaya tidak akan bisa. Ya. Akan tetapi yang mempersatukan hati hanyalah Allah. Mempersatukan hati mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui betapa nikmat ukhuwah, nikmat bersaudara, nikmat bisa mencintai, menyayangi saudaranya sebagaimana ia bisa menyayangi, mencintai dirinya sendiri. Itu adalah merupakan karunia yang teramat agung. Manakala sudah tumbuh cinta itu, mahabbah itu, maka kewajiban kita untuk merawat kebersamaan tersebut. Merawat cinta, ukhuwah, persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Dalam proses merawat inilah kadang timbul dinamika. Pasang surut, naik turun. Ketika kita dalam proses merawat ukhuwah, merawat cinta kasih di antara sesama kaum muslimin. Pasang surut, naik turun bisa terjadi karena kita menyadari diri kita ini manusia yang banyak sisi-sisi kelemahan. Kadang bisa timbul salah faham, salah mengerti, salah menerjemahkan. Kadang kita membuat persepsi, kesimpulan sendiri terhadap saudara kita sesama muslim, yang persepsi ataupun kesimpulan itu ternyata keliru. Mungkin kalau persepsi kesimpulan yang keliru itu tidak terucap kepada orang lain, itu bisa sedikit banyak menahan madarat. Tetapi ketika kesalahan kesimpulan, persepsi terlontar kepada orang lain kemudian menceritakan kepada yang lain sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Apalagi didengar oleh saudara kita yang kita persepsikan, kita simpulkan secara keliru. Sehingga timbul salah faham. Ini dinamika. Ini pasang surut di dalam menjalin ukhuwah. Oleh karena itu, para ulama membimbing kepada kita untuk banyak-banyak memberi uzur. Banyak-banyak memberi uzur. Banyak-banyak berlapang dada, tasamuh. Banyak berlapang dada, tepo seliro. Bisa memaafkan terhadap apa yang dipersepsikan secara keliru tersebut. Sehingga ukhuwah ataupun cinta kasih di antara sesama muslim itu bisa tetap terjalin secara baik. Karena sesungguhnya kita menyadari yang namanya asyayatin, syaitan, baik dari jenis jin dan manusia, itu akan terus berupaya untuk memecah belah. Untuk kemudian kita itu lalai dalam merawat kebersamaan, dalam merawat cinta kasih di antara kita. Syaitan terus berupaya agar satu muslim dengan muslim yang lain itu saling bermusuhan. Tahrish satu dengan lainnya, perpecahan, ada perpecahan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Nah, maka kita sebagai orang yang benar-benar memahami tentang ukhuwah ataupun
cinta kasih terhadap sama muslim ini adalah merupakan nikmat, harus benar-benar bisa menjaga, harus benar-benar bisa merawat. Karena ukhuwah kalau kita ibaratkan sebuah pohon, manakala kita bisa merawat sampai tumbuh besar, sampai daunnya rindang, maka pohon itu akan menjadikan orang-orang yang di bawahnya mendapatkan keteduhan. Demikianlah ukhuwah, demikianlah cinta kasih yang kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Manakala tumbuh secara sehat, akan menumbuhkan keteduhan di dalam hati kita, akan menumbuhkan rasa nyaman di hati kita. Berbeda manakala cinta kasih, ukhuwah itu tidak terwujud, ya, maka ketidaknyamanan, panas, galau, manakala kita bertemu dengan sesama saudara kita sendiri, ya, tidak ada ukhuwah, maka seakan-akan hubungan itu hampa. Hubungan itu tidak berarti, tidak memiliki makna. Ya. Nah, disinilah letak bagaimana Islam senantiasa terus menjadikan diri kita untuk bisa merawat cinta kasih, merawat ukhuwah. Di antara upaya yang diajarkan di dalam Islam, sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Ya. Di dalam ayat tersebut disebutkan, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, yaitu orang-orang yang telah lebih dulu dari kami beriman. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, sehingga tidak tumbuh sikap atau rasa ghil pada diri kita terhadap sesama saudara kita. Dan di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat tepat manakala kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya memohon agar ditumbuhkan ukhuwah, agar kita bisa dan mampu merawat ukhuwah cinta kasih itu, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam memberikan kasih sayang, di dalam memberikan cintanya kepada sesama saudara. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi orang-orang yang mencintai karena aku, saling mencintai karena aku, wajib untuk mendapatkan kecintaanku.
Wajib untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang saling bermajlis karena aku. Demikian juga orang-orang yang berkorban karena aku. Demikian juga orang-orang yang saling berziarah, berkunjung karena aku. Artinya apa? Artinya ia mencintai, saling mencintai karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling bermajlis karena Allah, saling berkorban pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala ukhuwah ini bisa terjalin dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam meniti dakwah ini. Karena ketika kita berkecimpung di dalam dakwah, tidak diperkuat dengan ukhuwah, tidak diperkuat dengan saling mencintai satu dengan lainnya, maka dakwah ini pun daya dorongnya akan menjadi lemah. Bahkan mungkin dakwah itu pun bisa tercerai-berai, tidak bisa terwujud secara maksimal. Maka sangat penting sekali menjalin ukhuwah, menjalin kasih sayang di antara kita. Dan yang terlebih daripada itu, bagaimana kita berupaya merawat kebersamaan ini. Merawat kebersamaan ini, sehingga kebersamaan ini tetap terus hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini memberikan pencerahan kepada kita, membangun keimanan di dalam diri kita, dan terlebih daripada itu mudah-mudahan bisa menjadi sebab, bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.